Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Chem Easy. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kelas 10 masih dengan KD yang sama di 3.5, yakni membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai kepolaran molekul. Baiklah, langsung kita mulai saja pembahasannya. Apa itu polar? Polar atau pole dalam bahasa Inggris artinya adalah kutub. Nah, apa hubungannya dengan molekul? Jadi, molekul polar, ya, ciri-cirinya distribusi elektronnya tidak merata. Jadi, pasangan elektron ikatan itu lebih tertarik pada atom yang memiliki harga keelektronegatifan lebih besar, sehingga terbentuk kutub positif dan kutub negatif. Contohnya adalah molekul HCl atau senyawa HCl. Antara H atau hidrogen dengan Cl atau klorin, sudah kita pelajari bahwa Cl karena dia letaknya itu di sebelah kanan dalam tabel periodik unsur, tepatnya di golongan 7A, maka dia lebih negatif, ya, keelektronegatifannya lebih besar dibandingkan dengan hidrogen. Maka pasangan elektron yang mereka pakai secara bersama ini lebih tertarik ke Cl, ya, sehingga dia berpisah kutub positif dan kutub negatifnya. Karena Cl itu lebih negatif, maka dia menjadi kutub negatif, sedangkan di sini menjadi kutub positif, ya. Kemudian gimana kalau molekul nonpolar? Nah, kalau molekul nonpolar yang terjadi adalah distribusi elektronnya merata, sehingga tidak ada yang namanya kutub positif dan kutub negatif. Jadi semuanya tersebar, ya. Misalkan di sini ada kutub positif, mungkin di sini juga ada kutub positif. Negatifnya itu tersebar. Oke. Contohnya Cl2. Nah, Cl2 itu tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan, ya, karena atomnya sama-sama Cl. Jadi pasangan elektron yang mereka pakai secara bersama itu tidak ada dominan ke kiri ataupun ke kanan, ya. Distribusi elektronnya itu merata. Nah, sebelum kita lanjut ke kepolaran molekul, kita bahas dulu sih apa itu molekul. Molekul ini terdiri dari lebih dari satu atom, ya. Jadi bisa dua atau lebih atom yang bisa sejenis dan berbeda jenis. Kalau misalkan molekul yang sejenis, maka dinamakan dengan molekul unsur, ya. Contohnya H2, artinya kan ada dua buah atom H. O2, N2, F2, Cl2, Br2, dan sebagainya. Nah, karena atomnya itu sama, maka dia tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan, sehingga molekul-molekul unsur ini bersifat non-polar. Kemudian ada yang namanya molekul senyawa. Nah, kalau molekul senyawa itu terdiri dari atom yang berbeda jenis, ya, dan dia bisa dua jenis, ada diatomik atau biner, artinya dia memiliki dua atom, dan poliatomik. Kalau poli berarti banyak, ya, lebih dari dua atom yang berbeda. Nah, diatomik misalnya HCl, HBr, HI, HF, ya. Karena atomnya itu berbeda jenis, maka pasti memiliki perbedaan keelektronegatifan. Sehingga kalau ada perbedaan keelektronegatifan, dia sudah pasti polar, ya. Jadi ingat, kalau misalkan ketemu senyawa yang hanya memiliki dua atom seperti ini, HCl, HBr, HI, HF, maka itu sudah pasti polar. Gimana dengan poliatomik? Poliatomik ini ada dua kemungkinan, bisa dia polar ataupun non-polar, ya. Gimana cara membedakannya? Kita simak penjelasan berikut ini. Kovalen polar versus kovalen non-polar. Nah, kalau kovalen polar, ciri-cirinya dia terdapat pasangan elektron bebas atau PeB pada atom pusatnya. Kemudian terdapat perbedaan keelektronegatifan dan bentuk molekulnya itu tidak simetris. Sedangkan kovalen nonpolar, ciri-cirinya itu kebalikan dari kovalen polar. Jadi tidak ada pasangan elektron bebas pada atom pusatnya,
Kemudian tidak ada perbedaan keelektronegatifan, bentuk molekulnya itu simetris. Nah, contoh kovalen polar yang tadi ya, yang diatomik HCl, HBr, HF, HI. Ada juga yang poliatomiknya misalnya NH3 atau amonia dan H2O atau air. Tapi masih banyak yang lainnya. Kalau kovalen nonpolar kita beri contoh misalnya BF3, PCl5 dan juga CH4 dan masih banyak lagi. Oke, kita langsung ke contoh ya, biar lebih paham bagaimana sih cara menentukan kovalen polar dan kovalen non-polar. Nah, sebelum kita bahas ke contoh senyawanya, kita harus pahami dulu bahwa di dalam molekul itu ada yang bertindak sebagai atom pusat, ya. Contohnya misalkan NH3, maka atom pusatnya N. Kemudian SO3 misalkan ya, itu atom pusatnya S. Nah, gimana cara menentukannya? Biasanya si atom pusat itu letaknya di sebelah kiri. Nah, biasanya ya, kecuali misalkan H2O, maka si O nih yang sebagai atom pusat. Kemudian biasanya lagi si atom pusat ini memiliki jumlah atom yang lebih sedikit ya. NH3. Nah, N kan cuma 1, sedangkan H itu 3. Jadi atom pusatnya itu pasti N. Ya, sedangkan yang lainnya itu kita sebut dengan atom yang berikatan. Kemudian ada istilah lagi yang harus kalian pahami, yaitu PEI dan PEB. Nah, PEI ini adalah pasangan elektron ikatan atau yang terikat, sedangkan PEB itu pasangan elektron yang bebas. Jadi dia yang belum terikat, ya. Di misalkan struktur Lewis ya, kita gambarkan misalkan struktur Lewisnya si AX2 nih, AX2 seperti ini. Nah, jadi si A ini ya sebagai atom pusat. Kemudian yang mana yang namanya PEI dan PEB. Jadi kita fokuskan PEI dan PEB ini pada atom pusat ya, pada atom pusat saja. Jadi pada si A ini yang mana yang namanya PEI dan yang mana PEB. Pasangan elektron ikatan, artinya pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Jadi, di sini yang namanya PEI adalah yang ini nih, ya. Jadi, sebelah sini adalah PEI. Nah, ini kan sepasang elektron yang digunakan untuk berikatan antara A dengan si X. Lalu yang mana yang PEB? PEB-nya adalah yang ini. Jadi ini yang bawah ya, sepasang elektron yang bebas dianya, tidak berikatan dengan siapapun dan dimiliki oleh atom pusatnya. Ya. Jadi kita fokuskan adalah yang dimiliki oleh atom pusat. Kalau yang dimiliki oleh atom yang berikatan nggak perlu kita ya. Kalau misalkan di rumus kimianya itu bisa kita tahu langsung ya yang mana PEI-nya. Misalkan AXN, A itu sebagai atom pusat, X yang berikatan, sebanyak berapa yang berikatan? Sebanyak N. Jadi di sini bisa kita langsung tahu berapa PEI-nya ya. Nah, PEB-nya ini ada rumus cepatnya, tetapi dia rumus cepat ini tidak akurat jika di dalam molekul tersebut ada ikatan kovalen rangkap 2 atau rangkap 3, maka tidak akurat ya rumus ini. Tapi kalau dianya ikatannya tunggal saja atau elektron kovalen koordinasi, maka bisa berlaku nih si PEB ini. Jadi kalau misalkan mau lebih pastinya itu kalian gambarkan struktur Lewisnya ya. Misalkan ini AX2 ini, maka PEI-nya berjumlah 2 ya, 2 pasang, dan PEB-nya juga berjumlah 2 pasang. Nah, rumus dari PEB ini ya, cara cepatnya sama dengan elektron valensi. EV di sini singkatan dari elektron valensi yang dimiliki atom pusat dikurang berapa PEI-nya dibagi dengan 2. Nah, ya ingat elektron valensi itu bisa kita cari dari konfigurasi elektron
ya, lihat elektron yang terakhir pada kulit terakhir, atau bisa juga kita ingat dari golongan. Oke, misalkan N. N itu golongan 5A, maka elektron valensinya adalah 5. Langsung saja kita mulai contohkan ya senyawanya dan kita analisis apakah termasuk senyawa kovalen polar atau non polar. Yang pertama kita ambil contoh untuk NH3. Oke, kita analisis dulu di sini yang mana atom pusatnya? N ya, pastinya N karena dia lebih sedikit. Nah, ingat untuk membedakan apakah dia termasuk kovalen polar atau non-polar, yang bisa kita lakukan adalah mencari PEB-nya. Jadi apakah dia punya PEB atau tidak ya. Kalau dengan cara keelektronegatifan, kita harus tahu dulu nih data keelektronegatifannya ya. Kalau bentuk molekul pun kita harus tahu PEI dan PEB-nya. Oke, karena di sini atom pusatnya adalah N, maka kita cari elektron valensi dari si N ini ya. Oke, karena kita sudah hafal bahwa N itu termasuk di golongan 5A, maka elektron valensi dari N adalah 5. Tapi kalau misalkan kalian diberikan data nomor atomnya, maka kalian bisa konfigurasikan ya 2, 5. Nah, jadi elektron valensi dari N adalah 5. Sekarang berapa PEI-nya? Jadi kita butuh PEI kan? Nah, PEI tadi cara cepatnya adalah lihat berapa jumlah atom yang berikatannya. Di sini karena ada 3 buah atom yang berikatan, maka PEI-nya adalah 3. Sekarang kita hitung PEB-nya apakah ada atau tidak ya. Jadi minimal 1. 1 itu artinya sepasang. Oke, kita masukkan ke rumusnya elektron valensi atom pusat. Berarti kan 5 ya, karena atom pusatnya N. Dikurang PEI-nya. PEI-nya tadi adalah 3. Kita buat di sini 3. Dibagi 2. 5 dikurang 3 itu 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Oke, nah 1 artinya sepasang. Pasangan elektron bebas ya. Artinya karena dia ada PEB, maka NH3 termasuk senyawa kovalen polar. Kalau kita gambarkan NH3 struktur Lewisnya, N itu punya 5 elektron valensi ya, dan ada 3 buah H yang berikatan. H ini punya 1 elektron valensi dan dia butuh 1, berarti maka N akan memberikan 1 nih ya. 1, 1, 1. Lalu karena ini baru 3, kan N ini ada 5 kan, berarti sisa 2 kita taruh di sini. Oke. Kemudian hidrogen ini karena dia punya 1 elektron valensi, maka kita tulis di sini 1, 1, kemudian ini 1 ya. Jadi pas ya, N itu kan butuh 3 karena dia ada 5, butuh 3 lagi untuk oktet. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari sini, dari struktur Lewis ini, kita bisa lihat PEI-nya berapa, PEB-nya berapa. Jadi yang ini ya, yang kiri, kanan, bawah itu namanya PEI. Sedangkan yang di atas ini adalah PEB ya. Jadi dia bebas. Nah, dari sini kita tahu oh bahwa ada PEB nih si NH3. Berarti dia termasuk senyawa kovalen polar. Gitu ya. Boleh kalian dengan cara menggambarkan itu lebih bagus lagi bahkan, atau juga dengan cara cepat menggunakan rumus dari PEB. Nah, contoh yang kedua misalkan CH4. Nah, CH4 ini berarti yang atom pusatnya adalah si C. Kemudian PEI-nya berarti ini ya, ada 4. PEI sama dengan 4. Maka kita masuk ke rumus PEB.
Oke, nah si C ini dia nomor atomnya 6, jadi kalau kita konfigurasikan 2, 4 ya. Nah, ingat nih, kalau misalkan C itu golongan 4A, maka elektron valensinya 4. Makanya itu kalian penting sekali untuk menghafal golongan, biar mempercepat dan memudahkan kalian menentukan PEB, atau bentuk molekul, seperti itu ya. Terus kita masuk ke rumus, maka PEB sama dengan elektron valensi atom pusatnya itu 4 dikurang PEI-nya tadi 4 juga dibagi 2. 4 dikurang 4 0. 0 dibagi 2 sama dengan 0 ya. Karena dia tidak ada PEB, maka CH4 itu termasuk kovalen non-polar. Kalau kita gambarkan, C punya 4 elektron valensi, kemudian hanya ada 4, jadi mengelilingi si C. Nah, C ini ada 4 kan, dan H itu punya 1, maka dia bentuknya seperti ini. Nah, gitu ya. Lihat di sini di C itu semua elektron, pasangan elektronnya digunakan untuk berikatan. Ya tidak ada lagi PEB-nya ya. Maka dia masuklah kovalen non polar. Yang ketiga. Yang ketiga misalkan BF3. Berarti B sebagai atom pusat. Nah, B ini punya nomor atom sebanyak 5. Kalau kita konfigurasikan 2, 3 ya. Dia golongan 3A. Oke, kemudian PEI-nya di sini ada BF3, maka PEI-nya 3. Lalu kita hitung PEB-nya. Jumlah elektron valensi atom pusat. Atom pusat tadi B, elektron valensinya itu 3, berarti 3 dikurang PEI-nya juga 3 dibagi 2. Jadi 0 per 2 ya, 0. Ya, maka BF3 itu termasuk kovalen non-polar. Kalau kita gambarkan ya, BF3 ini termasuk molekul yang menyalahi kaidah oktet. Jadi pengecualian dia tidak mengikuti kaidah oktet tetapi tetap stabil. Kenapa enggak oktet? Kita lihat nih, B itu tadi elektron valensinya 3 ya. F-nya ada 3 juga. Dan F itu golongan 7A, maka dia butuh 1, jadi B akan memberikan 1 ke F, 1 ini, 1 ke sini. Nah, F hanya bisa nyumbangin 1. Kalau misalkan nyumbangin lebih banyak, maka dia tidak akan oktet. Oke, kita lihat di sini atom pusatnya si B. Jumlah elektron valensinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, hanya 6. Padahal oktet itu 8. Ya. Nah, ini dinamakan dengan molekul yang tidak memenuhi kaidah oktet. Oke? Karena jumlah elektronnya itu tidak 8. Jadi yang tidak memenuhi kaidah oktet itu bisa kurang dari 8 ataupun lebih dari 8. Contohnya misalkan yang lebih dari 8 itu PCl5. Kalau kalian nanti buat sendiri ya, PCl5 itu si P, atom pusat P akan memiliki 10 elektron. Ya, 10 elektron valensi atau 5 pasang. Jadi kan tidak memenuhi kaidah oktet. Tetapi tidak masalah karena PCl5, BF3 itu tetap stabil. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana menentukan dan apa saja sih senyawa yang memiliki ikatan kovalen polar dan juga non-polar.
plus senyawa ionik yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Nah, ketiga jenis senyawa ini itu ada perbedaannya ya, perbedaan sifatnya. Dan ini harus kalian pahami karena biasanya muncul di soal-soal ujian. Oke, kita mulai bahas. Pertama senyawa ionik dulu. Jadi senyawa ionik ini dibandingkan dengan si kovalen polar dan kovalen nonpolar, titik didih dan titik lelehnya itu sangat tinggi, ya, bisa mencapai 800 derajat Celcius, bahkan lebih dari 1000 derajat Celcius. Kemudian dia mudah larut dalam air atau pelarut polar lainnya, dan dapat menghantarkan arus listrik ketika dia berada dalam wujud larutan dan lelehan atau cairan. Ingat ya, ada dua ini ya, larutan atau lelehan. Tapi kalau misalkan dia dalam wujudnya padatan, maka tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena partikel di dalam padatan itu sangat rapat sehingga tidak bisa bergerak leluasa ya, jadi tidak ada tumpukan yang terjadi. Nah, tetapi kalau dalam wujud larutan dan lelehan dia bisa bergerak, partikelnya bisa bergerak. Jadi kalau misalkan nih ada senyawa NaCl. Nah, senyawa NaCl ini karena dia termasuk senyawa ionik, maka kalau dia dalam wujud lelehan, misalkan kita panaskan nih si NaCl, garam dapur ya, NaCl ya. Kita panaskan, maka dia meleleh atau mencair, maka itu bisa menghantarkan arus listrik. Atau juga bisa dalam wujud larutan. Misalnya si garam NaCl ini kita campurkan dengan pelarut air ya, jadilah larutan garam NaCl. Maka larutan tersebut itu dapat menghantarkan arus listrik. Gimana dengan senyawa kovalen polar? Jadi bedanya itu titik didih dan titik lelehnya lebih rendah. Dan dia juga mudah larut dalam air karena sifatnya polar ya. Air bersifat polar kan H2O, maka bisa saling melarutkan. Kemudian dapat menghantarkan arus listrik ketika dalam wujud larutan. Ingat ya, kalau senyawa kovalen polar dapat menghantarkan arus listrik tapi hanya dalam wujud larutan. Kalau lelehan ataupun cairan dia tidak bisa menghantarkan arus listrik, apalagi dalam wujud padatan. Yang ketiga, senyawa kovalen nonpolar. Nah, sifat-sifatnya ini titik didih dan titik lelehnya sangat rendah ya, bahkan bisa mencapai minus, jadi di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian dia sukar larut dalam air ya ataupun pelarut polar. Jadi dia mudah larutnya dalam pelarut nonpolar ya, sesama nonpolar. Lalu dia tidak dapat menghantarkan arus listrik dalam wujud apapun. Oke, contohnya tadi kan BF3, PCl5, CH4. Kalau kovalen polar itu contohnya HCl, HBr, HF, HI, NH3 dan lain-lain. Kalau senyawa ionik, ingat ya, senyawa ionik itu berarti yang antara logam dengan non-logam. Misalnya NaCl, KBr, CaCl2, MgBr2 dan lain-lain. Oke, itu saja penjelasan hari ini mengenai kepolaran molekul. Berikut ada tugas untuk kalian supaya bisa lebih memahami lagi tentang materi ini. Soalnya tentukan apakah molekul senyawa berikut termasuk kovalen polar atau kovalen non-polar. Ada 5 senyawa atau molekul, yang A CCl4, B SO2, C PCl3, D SF6, dan E XeF4. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya hari ini. Semoga kalian paham tentang materi kepolaran molekul ini. Jika masih ada yang mau ditanyakan ataupun ada bagian yang bingung, bisa ditulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.